Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gusti. Di kelompok 4 ingin mempresentasikan praktikum sistem pengendali elektrik dengan judul motor. Yang pertama, kita ada di tujuan. Tujuan pertama untuk dari presentasi ini adalah agar kita dapat mengetahui konsep dasar motor listrik. Yang kedua, pengendali arah dan kecepatan motor yang dikendalikan. Yang ketiga, faktor penyebab kegagalan motor dan cara perawatannya. Yang keempat, itu ada kursus motor dan komutasi. Yang kelima, ada kontrol listrik lanjutan. Yang keenam atau yang terakhir ada data sheet, feedback, dan regenerative braking. Yang pertama, kita akan masuk ke konsep dasar motor listrik, di mana motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran. Prinsip dasarnya menggunakan gaya Lorentz ketika arus listrik mengalir dalam kawat yang berada dalam medan magnet. Kawat tersebut akan mengalami gaya. Gaya ini menimbulkan torsi atau gaya putar yang membuat kumparan berputar. Jika kawat membawa arus dalam medan magnet, ia mengalami gaya pada motor. Kawat digulung atau kumparan sehingga gaya bekerja di sisi kumparan, menimbulkan momen gaya atau yang kita sebut bisa disebut dengan torsi. Yang berikutnya ada fisika motor. Nah, di sini ada beberapa fisika motor itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada elektromagnetisme, yaitu inti dari cara kerja motor adalah hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Arus listrik artikan bermuatan yang bergerak menghasilkan medan magnet. Sebaliknya, kawat yang membawa arus dan berada dalam medan magnet eksternal akan mengalami gaya. Yang kedua, ada hubungan arus, medan magnet, dan torsi. Gaya yang dialami oleh kawat berarus dapat diatur untuk menghasilkan torsi atau gaya putar pada motor. Kawat dililit menjadi kumparan. Saat arus dialirkan, kumparan ini akan berputar karena torsi yang dihasilkan. Torsi ini akan menjadi maksimum ketika medan magnet yang diinduksikan oleh kumparan berada tegak lurus dengan medan magnet eksternal. Yang berikutnya ada GGL balik atau back EMF, yaitu ketika kumparan motor berputar, merubah medan magnet yang melewatinya akan menginduksi tegangan balik yang dikenal sebagai gaya gerak listrik balik atau GGL balik. GGL balik ini menghasilkan arus yang berlawanan dengan arus arah motor. Nah, jadi seumpama kalau motor itu bergerak ke kanan searah jarum jam, nah back EMF ini malah sebaliknya. Yang kedua ada motor brush, yang dimana struktur dan cara kerja untuk memastikan kumparan berputar terus-menerus lebih dari 180 derajat. Motor menggunakan beberapa kumparan yang terhubung secara elektrik. Proses komutasi adalah mekanisme untuk mengalihkan aliran arus listrik ke kumparan-kumparan ini secara bergantian. Hal ini dicapai dengan menggunakan sikat yang bersentuhan dengan komutator, itu strip konduktif yang berhubungan ke setiap kumparan. Sikap dan komutator bekerja sama dengan mengarahkan arus ke kumparan yang tepat sehingga motor selalu menghasilkan torsi positif yang mendorong putaran. Ini ada kelebihan dan kekurangannya motor brush. Yang pertama, kelebihan yaitu biaya lebih terjangkau motor brush itu. Yang kedua ada desainnya sederhana, dan ketiga ada perbaikan yang mudah, dan keempat kontrol yang mudah. Untuk kekurangannya sendiri itu ada gesekan antara brush dan komutator menyebabkan keausan dan perlu perawatan. Yang kedua ada panas berlebih karena gesekan dan resistansi. Yang ketiga ada efisiensi rendah dibanding brushless motor. Yang keempat ada keterbatasan kecepatan akibat kontak mekanisme brush. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengendalian arah dan kecepatan. Ya, dimana di sini ada prinsip membalik polaritas untuk mengubah arah putaran. Secara sederhananya itu untuk membalik arah putaran yaitu dengan mengubah arah arus dengan cara membalikkan polaritas tegangan. Jadi seumpama kabel
merah itu di negatif dan kabel positif itu kabel hitam itu ada di positif, kita tinggal balik saja. Jadi nanti akan roda arus ini akan berputar sebaliknya. Yang pertama dari kiri ke kanan menjadi kanan ke kiri seperti itu. Yang kemudian ada prinsip membalik polaritas untuk mengubah arah putaran. Itu bisa dilihat dari grafik ini yang dapat kita simpulkan torsi sebanding dengan arus. Maka semakin besar arus yang mengalir ke lilitan motor, semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Tanda arus menentukan arah torsi. Jika arus bernilai positif, motor berputar dengan arah tujuan tertentu. Jika arus bernilai negatif, motor berputar ke arah sebaliknya. Yang ketiga ada titik lingkar pada kuadrat kiri bawah menunjukkan bahwa arus balik negatif, maka torsi juga menjadi negatif sehingga motor berputar berlawanan arah. Yang ketiga ada kontrol kecepatan menggunakan PWM. Nah, kontrol kecepatan menggunakan PWM atau pulsa width modulation adalah teknik modulasi sinyal digital dengan cara mengatur lebar pulsa atau dengan disebut duty cycle. Walaupun sinyal PWM hanya memiliki dua kondisi yaitu on dan off, nilai rata-rata tegannya bisa diubah sesuai kebutuhan. Prinsip dasar PWM terletak pada dua parameter utama yaitu frekuensi dan duty cycle. Frekuensi menentukan seberapa cepat pulsa berulang, sedangkan duty cycle menunjukkan perbandingan antara waktu on dan terhadap periode total. Pada motor DC, PWM berfungsi untuk mengatur kecepatan dengan cara mengubah duty cycle. Semakin besar duty cycle, semakin cepat motor berputar, sedangkan semakin kecil duty cycle, semakin lambat motor berputar. Nah, ini adalah simulasi bridge. Nah, itu ada forward dan reverse. Nah, di mana forward itu harus mengalir dari sumber atau V+ ke saklar kiri, lalu ke motor, lalu ke saklar kanan bawah, atau terus dan terakhir itu di ground. Yang kedua arah arusnya itu dari kiri ke kanan. Nah, dan motor berputar satu arah atau arah jarum jam. Sedangkan reverse itu mengalir dari V+ atau sumber tekanan ke saklar kanan atas, kemudian ke motor, baru ke saklar kiri bawah, dan lanjut ke ground. Arah motornya dari kanan ke kiri jika motornya berputar arah berlawanan, yaitu dari kanan ke kiri atau berlawanan jarum jam. Yang keempat ada kegagalan dan perawatan motor. Dan di sini akan masuk ke bab faktor penyebab motor gagal, yaitu panas, keausan, dan short circuit. Faktor penyebab motor gagal atau panas, keausan, short circuit itu yaitu kuasa pada motor sikat. Ketika pada motor berputar lama, kelamaan sikat konduktor menyentuh pada not motor. Seperti gambar di samping ini, akan mengakibatkan aus atau berubah bentuk sehingga tidak dapat menghantarkan listrik dengan handal. Dengan keausan pada sikat tersebut akan menyebabkan sikat yang berawal digunakan untuk menahan kecepatan menjadi tidak bekerja maksimal. Selain keausan pada sikat juga bisa pada bagian lain seperti bandalan dan bagian pergerakan lainnya. Yang kedua ada overheat atau short. Kumparan kawat pada motor biasanya hanya terdapat dua bagian, yaitu konduktor dan isolasi non-konduktif yang sangat tipis. Saat arus melewati kumparan akan mengalami kepanasan joule, kehilangan energi resistif panas pada kawat. Ketika suhu meningkat, resistansi lilitan naik yang meningkatkan kepanasan joule, sehingga kita perlu mengamati perpindahan panas jika kawat sudah mencapai suhu tertentu. Biasanya ketika pada suhu 150 derajat, isolasi akan meleleh dan kumparan akan terhubung pendek sehingga akan mengakibatkan short yang berawal dari panas yang berlebihan. Kemudian ada tips pemeliharaan dan proteksi dasar. Tips pemeliharaan dengan asumsi suhu dan kondisi normal tanpa adanya pendinginan tambah
perubahan, sehingga hal ini dapat menjadi acuan kita agar arus yang mengalir ke motor tidak melebihi max continuous secara terus-menerus atau hanya beberapa saat. Hal tersebut akan menahan suhu agar insulin tidak terbakar dan motor baik-baik saja. Proteksi dasar itu dengan menambahkan plat eksternal atau ground resistansi thermal akan berkurang karena dapat mencakup perpindahan panas konduktif. Jika ingin mendorong lebih banyak arus tanpa panas berlebih, kita dapat mengurangi resistansi. Dan itu sekarang kita akan perbedaan brushless dan brushless dari aspek komunikasi. Brush head itu mekanis dengan sikat dan komutator, sedangkan brushless itu elektronik dengan MOSFET, driver dengan kontrol digital. Adanya gesekan dan arus pada sikat itu untuk brush head. Untuk brushless hampir tidak ada gesekan, lebih awet. Untuk efisiensi, brush head lebih rendah energi hilang di sikat dan panas, dan brushless itu lebih tinggi karena minim rugi-rugi mekanis. Perawatan, untuk perawatan sendiri brush head perlu ganti sikat setiap aus, sedangkan brushless hampir bebas perawatan. Untuk torsi pada kecepatan rendah, baik untuk brush head itu baik, tapi ada repair karena switch mekanis. Sedangkan brushless sangat baik dengan kontrol tepat. Untuk aplikasian, brush head itu ada di mainan, kipas, dan peralatan sederhana. Sedangkan untuk brushless itu ada di drone, EV, HDD, robotik, dan peralatan presisi. Untuk selanjutnya ada di brushless motor dan komunitas. Cara brushless motor menghasilkan torsi yaitu rotor terdiri dari magnet permanen. Rotor terdiri dari kumparan yang dialiri arus bergantian. Saat arus mengalir pada kumparan, terbentuklah medan magnet stator, dan magnet stator berinteraksi dengan magnet rotor, menghasilkan gaya tarik atau tolak. Dengan komunikasi yang tepat, rotor berputar terus-menerus. Torsi dihasilkan dari gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B kali I kali L pada penghantar arus di dalam medan magnet. Sekarang kita akan lanjut ke komunitas elektronik, yaitu sensor dan versus sensorless. Yang pertama sensor dengan sensor atau hal sensor atau encoder. Yang pertama menggunakan sensor posisi rotor untuk mendeteksi sudut. Yang kedua, driver mengaktifkan kumparan sesuai posisi rotor. Yang ketiga, kelebihannya yaitu startup mudah, torsi stabil di kecepatan rendah, cocok untuk aplikasi presisi. Kekurangannya lebih mahal dan sensor bisa rusak. Yang kedua ada tanpa sensor atau sensorless, yaitu yang pertama mengestimasi posisi rotor dengan memantau back EMF. Yang kedua ada kelebihannya yaitu lebih murah, lebih ringkas, tahan lama. Dan kekurangannya itu sulit start dari kecepatan 0, torsi kurang stabil di kecepatan rendah, butuh algoritma lebih kompleks. Yang selanjutnya ada pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. PWM atau push width modular digunakan untuk mengatur kecepatan dan torsi motor. Yang kedua, ini ada dua duty cycle. Nah, ini ada duty cycle besar, tegangan itu rata-rata tinggi. Jika tegangan tinggi, torsi besar dan kecepatannya tinggi. Sedangkan untuk duty cycle kecil, tegangannya rata-rata rendah. Nah, torsinya juga kecil, kecepatannya juga rendah. Dampaknya untuk PWM, yang pertama, kontrol kecepatan halus dan presisi. Kedua, memungkinkan motor bekerja di berbagai kondisi beban. Yang ketiga, mengurangi repair arus bila frekuensi PWM tinggi. Selanjutnya ada efisiensi. Yang pertama ada PWM lebih efisien dibanding kontrol linear. Yang kedua ada frekuensi terlalu rendah dengan motor bergetar dan bising. Yang ketiga ada frekuensi terlalu tinggi, itu rugi switching atau MOSFET meningkat. Yang keempat, yang terakhir ada frekuensi optimal, yaitu dari
4-20 kHz, yaitu efisiensi, kebisingan, dan kehalusan seimbang. Itu semua. Selanjutnya kita ada kontrol listrik lanjutan. Yang pertama ada transformasi Craig dan Prague, dasar pemahaman. Transformasi Craig yaitu 3 fase ke 2 dimensi. Transformasi ini mengubah representasi arus 3 fase A, B, dan C menjadi sistem koordinat 2 dimensi yang disebut kerangka alfa dan beta dengan A dan B. Sumbu A sejajar dengan fase A dan sumbu B tegak lurus terhadapnya. Dengan ini kita dapat memvisualkan medan magnet yang dihasilkan oleh 3 fase sebagai satu vektor tunggal yang berputar di bidang 2 dimensi. Kita bisa dilihat di sini ya, di gambar sebelah kanan ini. Transformasi Craig menggambarkan perpindahan dari A, B, C menjadi alfa dan beta. Pada arus pertama, rumus menjelaskan pada A garis miring 0 menunjukkan arah A, baris kedua ke arah B, dan baris ketiga ke arah C. Selain itu, kita ingin menjalankan satu AMP untuk mendapatkan pada baris kedua sesuai dengan hak hukum Kirchhoff, masuk sama dengan yang keluar. Kemudian ada transformasi Prague, yaitu 2 dimensi ke kerangka berputar. Transformasi ini mengambil vektor dari kerangka A, alfa dan beta, dan memproyeksikan ke dalam kerangka koordinat yang berputar bersama dengan rotor motor. Yang disebut kerangka Dihedrix quadrature, sumbu X quadratur menghasilkan torsi, sementara sumbu Dihedrix menghasilkan medan magnet yang dapat memperkuat atau melemahkan medan magnet rotor, tetapi tidak menghasilkan torsi. Tujuan utama transformasi ini adalah untuk memisahkan komponen arus yang menghasilkan torsi EQ dan yang tidak, yaitu ID, sehingga kontrol menjadi lebih presisi. Medan magnet yang di arah Q positif akan menghasilkan torsi berlawanan arah jarum jam, dan negatif akan menghasilkan torsi searah jarum jam. Yang di arah D positif berhubungan dengan penguatan medan magnet motor dan tidak ke D negatif melemahkan medan motor. Kemudian ada mengapa arus simulasi itu optimal. Jika mengubah dari komutasi blok ke gelombang sinusoidal, kita dapat meminimalkan riak torsi dan mengarahkan arus sumbu ke 0. Dengan gelombang yang sama seperti dengan gelombang tegangan, maka tidak ada yang harus mencapai pada 0A, namun akan bertahan pada 100-86,6% saja, sehingga itu lebih optimal dibandingkan dengan arus blok. Kemudian ada konsep space vector modulation SVM untuk kontrol presisi. Space vector modular atau SVM adalah sebuah teknik kontrol yang sangat efisien untuk mengendalikan inverter yang menggerakkan motor listrik seperti motor BLDC. SVM mengambil hasil dari transformasi Craig dan Prague yang telah menyederhanakan 3 fase arus bolak-balik menjadi 2 sumbu koordinat D dan G. Space vector modular SVM menghasilkan sinyal PWM optimal untuk mengontrol inverter agar motor bekerja efisien dari nilai arus D dan G. Ditentukan vektor referensi. Vektor ini disintesis dengan menggabungkan beberapa vektor tegangan dalam waktu yang singkat, sehingga terlihat sebagai tegangan halus bagi motor. Proses tersebut menghasilkan sinyal PWM yang tepat untuk menggerakkan saklar inverter dan membuat putaran motor lebih mulus serta efisien. Yaitu yang pertama, efisiensi tinggi, memanfaatkan tekanan DC pada inverter secara maksimal, kualitas gelombang terbaik sehingga menghasilkan harmonisa yang rendah, membuat putaran motor lebih halus dan senyap. Kontrol lebih presisi, memungkinkan kontrol torsi dan kecepatan motor yang sangat akurat.
implementasi dasar FEM dengan simulasi. Setelah kita memahami konsep dasar FEM, langkah berikutnya adalah menerjemahkan torsi tersebut ke dalam praktik. Implementasi SVM berfokus pada bagaimana kita cara nyata menggunakan sinyal PWM untuk mengontrol saklar pada inverter agar motor bergerak sesuai dengan perhitungan. Implementasi SVM dilakukan melalui beberapa langkah utama. Yang pertama, identifikasi sektor tempat vektor referensi berapa pada diagram heksagonal. Hitung waktu aktif vektor terdekat T1 dan T2 sesuai posisi vektor referensi. Yang ketiga ada hitung faktor 0 atau T0 sebagai sisa periode PWM dengan semua saklar dalam kondisi statis. Susun urut sinyal PWM berdasarkan T1, T2, dan T0 untuk mengatur saklar inverter sehingga motor berputar seimbang dan efisien. Yang sekarang kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu datasheet, feedback, dan regenerative braking. Cara membaca datasheet motor dan parameter kunci. Yang pertama ada identifikasi jenis motor, DC, AC, stepper, BLDC, servo, karena parameter berbeda. Kedua ada cocokkan kebutuhan aplikasi seperti tegangan, daya, torsi, dan kecepatan. Yang ketiga ada lihat grafik performa, yaitu dengan speed, torque curve, efficiency map untuk tahu batas kerja motor. Yang ketiga, periksa kondisi operasi, duty cycle, suhu, proteksi, IP rating. Yang berikutnya ada pastikan kesesuaian dengan driver atau gearbox seperti tegangan, arus, dan kontrol. Berikutnya ada cek ukuran fisik dan mounting, yaitu dengan diameter shaft, diameter housing. Selanjutnya ada regenerative braking, prinsip dan manfaat di otomasi dan kendaraan listrik seperti prinsip regenerative braking. Pada motor listrik, energi listrik berubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gerakan motor. Saat diperlambat, motor bisa berfungsi kebalikan, mengubah energi mekanik kinetik kendaraan menjadi energi listrik generate mode dengan energi listrik hasil pengereman. Ini yang disimpan kembali ke baterai, dialirkan ke grid atau sistem penyimpanan energi dan dibuang ke resistor beban bila tidak ada tempat penyimpanannya. Kemudian ada regenerative braking, yaitu ada manfaatnya. Itu manfaatnya ada di efisiensi energi tinggi, mengurangi efisien kehausan dan rem mekanik, peningkatan keselamatan dan kontrol untuk bidang industri. Sedangkan pada bidang kendaraan listrik, yaitu ada energi saving pada mesin produksi, efisiensi sistem dengan inverter dan driver modem, untuk dan terakhir ada kontrol dinamis lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih baik lagi, ini tidak hanya jadi tontonan, tapi kita harus bisa langsung mempraktekkan secara langsung dengan belajar praktik pada sistem kendali elektrik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.